Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Asri Widodo. Kali ini kita akan membahas satu masalah yang biasa ditanyakan oleh sahabat-sahabat kita tentang puasa, yaitu apakah menelan liur itu membatalkan puasa atau tidak. Mari kita bahas. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya sesuatu itu ya, akan batal apabila ya, satu dikerjakan dengan sengaja, yang kedua ya melalui lubang yang terbuka, ya. Yang ketiga dia ingat bahwa dia itu berpuasa. Nah, kalau ini dipenuhi maka batal sesuatu itu. Maka tidak akan batal kalau orang itu tidak tahu atau tidak menyengaja, tidak berniat, atau bahkan orang yang belum tahu tentang hukum puasa ya. Misalnya mu'alaf baru masuk Islam, belum sempat belajar hukum-hukum puasa, maka dia ketika melakukan pelanggaran maka tidak batal puasanya. Nah, mengenai yang sering ditanyakan orang itu tentang air liur. Liur itu ada dua macam, liur sendiri atau liur orang lain. Nah, ini. Kalau liur orang lain jelas batal. Misalnya liur istrinya, ya kan. Liur anaknya ya ditelan maka batal. Tetapi kalau liurnya sendiri ya kan, itu kita lihat dulu apakah liur itu murni liur. Nah, kalau murni liur pun tidak batal ya. Batal kalau sudah keluar lewat mulut, dijilat lagi, ditelan lagi maka batal. Nah, ini kalau murni liur ya kan. Yang kedua, liurnya itu bercampur ya, dengan benda lain, apakah itu benda suci atau benda najis. Maka kalau bercampur itu ya, yang benda suci misalnya campur air minum, campur air teh, air kopi atau campur permen karet ya itu. Kemudian ditelan maka batal. Demikian juga kalau bercampur benda najis seperti darah. Kalau sudah tahu ada darahnya di liur itu ditelan, nah maka batal. Tapi kalau tidak sengaja tertelan, maka tertelan itu beda dengan menelan. Nah, tertelan tidak batal. Walaupun sengaja menelan, tapi karena dia sedang sakit gigi, terus berdarah mulutnya, gusinya berdarah, maka tidak batal kalau dia menelan air liur yang bercampur darah itu. Kemudian kalau liur itu bercampur dengan sisa-sisa makanan misalnya, ada dagingnya yang menyelip di gigi ya, atau ada sisa nasi ya kan, dan dia tahu kemudian ditelannya maka batal. Tapi kalau tidak sengaja, tidak tahu ya, tertelan maka tidak batal. Oleh karena itu kalau setelah makan mestinya diselidiki gigi itu apakah ada sisa-sisa makanan atau tidak. Kalau ada keluarkan. Kalau ada daging misalnya dipotong jangan ditelan, nanti batal. Nah, adapun untuk air sisa wudhu karena berkumur-kumur, perlu diketahui bahwasanya berkumur-kumur itu termasuk sunnah dalam berwudhu. Tetapi Nabi berpesan jangan mubalaghah ketika sedang berpuasa, ya kan? Artinya jangan berlebihan. Jangan sampai misalnya berkumur tapi airnya sampai diputar-putar di dekat kerongkongan, nanti bisa masuk ya. Nah, kalau air kumur-kumur itu sengaja ditelan maka batal. Kalau tidak sengaja sedikit tertelan ya, tanpa sengaja itu ya seperti orang yang ya, lagi ngomong masuk lalat ketelan, nah itu tidak batal. Nah, terus bagaimana dengan bekas ya kumur-kumur tadi ya? Maka setelah berkumur-kumur keluarkan air itu ya. Kira-kira beberapa kali ludahkan keluar, nanti setelah itu jangan ragu-ragu lagi, jangan was-was terus ya. Maka kalau sudah diusahakan untuk mengeluarkan bekas air kumur tadi itu, maka sudah aman ya kan. Nah, kita tidak tahu berapa kadarnya, sulit menghitung ada tersisa enggak dalam liur kita tuh air yang tadi untuk kumur-kumur ya kan, kita enggak tahu. Yang penting usahakan keluar dulu ya. Setelah itu kira-kira sudah bersih dari air tadi maka enggak masalah menelan liur. Nah, ini gosok gigi ya usahakan sebelum duhur tuh gosok giginya ya kan, jangan sampai setelah duhur itu makruh nanti ya. Jadi gosok gigi setelah duhur itu makruh hukumnya. Maka silakan gosok gigi dengan syarat jangan ketelan. Nah, jadi patokannya ya untuk keluar masuk barang lewat lubang di kepala ini, mulut, hidung, kuping itu eh,
Silakan lihat di sini. Kalau hidung itu sini ini batasnya nih. Kalau melewati ini ada barang masuk ke dalam sana, maka itu batal ya kan. Nah, kalau mulut, nah, itu batasnya adalah tempat makhraj huruf H atau H. Nah, itu batasnya untuk keluar atau masuk. Maksudnya gimana? Kalau ada barang yang masuk ke mulut sampai melewati makhraj huruf H ya di pangkal lidah sana itu, maka masuk ke sana berarti batal. Demikian juga kalau ada barang dari dalam keluar lewat itu, misalnya muntah atau dahak ya, kalau sudah melewati makhraj huruf H atau H itu dan kita telan lagi maka batal. Misalnya kita muntah ya, sudah sampai ke mulut ya, ditelan lagi maka batal. Atau dahak kita keluarkan ya, sudah melewati makhraj huruf H tadi sampai ke lidah, sampai ke mulut kita telan lagi dahanya itu maka batal. Jadi patokannya itu. Saya ulang kembali, kalau di hidung tuh ini ya kan di sini ya. Kalau sampai barang masuk lewat ini ke dalam sana maka batal. Atau kalau mulut itu di pangkal sana, pangkal lidah itu di tempat keluarnya huruf H. Nah, itu batasnya itu. Keluar masuk lewat situ. Nah, kemudian ya kalau lewat kuping ya, kuping pun kalau dimasukkan air sampai melewati batas lubang luar itu ya, maka ya batal. Nah, maka jangan sampai main-main dengan masukkan barang-barang lewat kuping ya kan. Nah, oleh karena itu, nah, barang-barang yang masuk bukan lewat eh, tempat-tempat terbuka yaitu mulut ya, hidung, kuping dan juga dua lubang di bawah ya, kubul dan dubur ya, alat kelamin itu ya. Itu kalau lewat itu ya, maka batal. Kalau tidak maka tidak batal. Seperti orang sontek, ya, sontek itu ada dua, ada sontek eh, namanya al-huknah al-adoliyah yaitu sontek intramuskular yang lewat otot ya, maka itu tidak batal kan. Seperti vaksinasi Covid ya kan atau suntik KB atau suntik biasa lah yang lewat otot biasanya kan. Itu tidak batal puasanya. Tapi kalau imunisasi misalnya lewat mulut ya dimasukkan kan kayak folio itu kan maka ditelan maka batal ya. Atau pengobatan ya melalui lubang dubur ya itu sebagian ulama membatalkan karena itu lubang yang memang biasa terbuka ya. Kemudian ulama lain mengatakan tidak batal karena dubur itu bukan alat untuk memasukkan makanan. Nah, ini. Jadi aman ya tidak usahlah masukkan situ ya kan. Nah, jadi patokannya adalah itu kan. Nah, lewat lubang yang biasa kemudian sengaja memasukkan dan dia sadar sedang berpuasa. Bagi yang baru masuk Islam, kalau tidak tahu itu dan melakukan larangan tadi maka tidak batal karena belum belajar apapun tentang hukum puasa ini. Nah, karena itu kita bisa menilai sendiri nanti ketika terjadi kasus misalkan ya, menelan sesuatu ya, apakah menelan atau tertelan kan. Nah, lewat mana ya batasnya kalau hidung ini kan. Nah, kalau mulut tadi ya makhraj huruf H atau H ya itu. Itu batasnya untuk keluar masuk. Nah, kemudian ya untuk selak tidak batal puasa ya kan atau pincu juga tidak batal, yang penting tidak dijilati, ditelan ya ini. Jadi harus hati-hatilah jangan sampai kita batal puasa kita. Eh, Kemudian ya kan mengeluarkan apa tuh muntahan ya itu kalau sengaja maka batal ya, muntah sengaja batal. Kalau tidak sengaja ya maka tidak batal. Tapi tidak sengaja bisa batal kalau sudah keluar ditelan lagi, sudah sampai ke mulut ditelan lagi maka batal ini. Maka keluarkan kalau sudah sampai lewat kerongkongan tadi batas huruf H itu keluarkan, jangan sampai ditelan lagi supaya tidak batal. Nah, inilah teman-teman ya sobat sekalian mengenai menelan air liur dan variasinya lah ya, variasi dari menelan air liur itu. Maka jangan sampai nanti kita malah sengaja untuk cari alasan ya untuk menelan sesuatu ya. Dan nggak boleh juga kita mentang-mentang tidak batal misalnya cari permen karet di kulum-kulum ya kan, walaupun tidak ditelan juga itu namanya mendekati hal-hal yang bisa membatalkan puasa ya kan. Nah, ini tidak usah lah ya kita mencari-cari mendekati hal yang bisa membatalkan puasa kita. Oke teman-teman, itu dulu ya, semoga bermanfaat ya. Selamat berpuasa, sampai jumpa di waktu yang lain. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.